Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya anak-anak jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu di link Google Chrome yang sudah dibagikan di Microsoft Teams dan WhatsApp Group. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Belum kok teks ceramah lagi, Bu? Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari struktur teks dan kebahasaan teks ceramah. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai mengonstruksi ceramah tentang permasalahan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kita mengulas dulu ya, ceramah. Nah, teks ceramah itu apa, Bu? Nah, teks ceramah adalah sebuah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi yang akan disampaikan untuk halayak umum. Nah, mengonstruksi ceramah sendiri itu menyusun atau membuat sebuah paparan lisan yang berisi gagasan yang disampaikan kepada orang lain. Sehingga paparan yang dibuat itu harus mengacu pada aspek kebahasaan dan struktur dari teks ceramah itu sendiri. Nah, ini dia. Apa saja sih, Bu, tips dalam membuat teks ceramah? Nah, yang pertama, harus mengenali audiens. Yang kedua, pastinya kita harus menentukan tema yang aktual. Tema yang aktual itu apa, Bu? Nah, tema yang aktual itu harus benar-benar terjadi, jadi bukan berita bohong ya. Nah, yang ketiga, itu menyusun outline atau garis besar dalam ceramah yang akan kita tulis. Nah, yang keempat, ada meriset. Yang kelima, mulai menulis atau menyusun teks ceramah. Oke, kita akan membahas satu-satu ya. Tadi tips ceramah itu apa aja? Yang pertama, mengenali audiens. Hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mengenali audiens adalah kita harus mengetahui target kita. Nah, target itu maksudnya bagaimana, Bu? Nah, target itu maksudnya itu audiens ya. Kamu harus mengenali audiensmu sendiri. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan sebuah ceramah, itu audiens itu dapat merespon dengan baik. Yang kedua, menentukan tema yang aktual. Sebagai seorang penceramah, itu jangan sampai kalian itu menyampaikan sebuah kabar berita bohong. Makanya harus aktual, yaitu harus benar-benar terjadi. Selain itu, tema yang akan dibahas itu kalau bisa lebih bagus itu ketika trending di pembicaraan masyarakat ya, sehingga masyarakat itu kan bisa merespon dengan baik, mereka akan penasaran apa yang akan kita tulis. Oke, lanjut. Yang nomor 3, menyusun outline atau garis besar atau topik dalam ceramah yang akan kita tulis. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, maksudnya adalah teks ceramah yang kita tulis itu harus sesuai dengan struktur teks kebahasaannya, ada maksud dan tujuannya, dan kalimat yang disampaikan harus tersusun dengan baik. Lanjut, yang keempat ada riset. Riset itu maksudnya bagaimana, Bu? Nah, riset itu ketika kita menyusun sebuah teks ceramah itu harus disampaikan berlandaskan data. Makanya untuk menyusun teks ceramah itu kan tadi harus bersifat aktual. Jadi ada itu ya, menyambung tadi ya. Yang tadi ada apa? Harus sesuai dengan fakta. Nah, ini harus berdasarkan dengan data. Gak boleh asal-asalan ketika kita menulis sebuah teks ceramah atau menyampaikan ceramah seperti itu. Lanjut. Yang kelima, baru kita menulis sebuah ceramah. Nah, kerangka teks ceramah itu harus memuat pokok-pokok bahasan struktur ceramah. Nah, strukturnya apa aja, Bu? Pembuka, isi, penutup ya.
yang kemarin sudah dijelaskan, pembuka itu apa, isi apa, penutup itu apa. Oke, dalam membuat kerangka teks ceramah yang baik itu harus memperhatikan ada 4 hal. Jadi yang pertama itu terdiri dari struktur pembuka, isi, penutup. Kalau ini harus jelas aja ya, harus ditulis pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang kedua, maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas, jadi tidak bertele-tele sehingga pendengar itu ketika menyimak itu paham. Selanjutnya, setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Makanya tadi anak-anak sebelum menulis sebuah teks ceramah itu harus menentukan tema. Harus ada satu tema yang akan dibahas. Nah, selanjutnya itu setiap kerangka harus tersusun secara logis dan jelas sehingga pendengar yang mendengarnya juga tidak bingung gitu. Makanya harus ada satu gagasan aja yang akan dibahas dan logis gitu. Lanjut ya. Nah, ini dia hal-hal apa aja yang harus dilakukan ketika berceramah, Bu? Nah, ada 3. Yang pertama ada lafal. Lafal itu maksudnya bagaimana, Bu? Lafal itu adalah pengucapan setiap kata yang ada dalam teks ceramah. Jadi tidak a, i, u, e, o kayak gitu, a, e, a. Nah, makanya untuk bisa kita berceramah dalam agar setiap katanya jelas juga harus berlatih. Dengan berlatih juga nanti ketika kita berceramah menyampaikannya lancar seperti itu ya. Yang kedua, perhatikan intonasi. Nah, ketika seorang penceramah itu menyampaikan sebuah informasi, dia harus bisa menggunakan nada atau ekspresi itu jelas. Jadi penceramah itu harus bisa menggunakan mana nada murung, gembira, dan ekspresi-ekspresi lainnya, tentunya dengan mimik muka wajah gitu. Jadi orang yang mendengar itu ya menarik, dia bisa menyimak apa yang akan kamu bahas. Nah, yang ketiga ada sikap tubuh. Seorang penceramah itu kan terkadang mereka menggerak-gerakkan tangannya. Nah, ada juga penceramah dia yang hanya berdiri saja. Itu lebih baik ketika kita menyampaikan sebuah ceramah itu harus ekspresif ya. Jadi audiens juga nanti menarik untuk menyimak apa yang akan kami bahas seperti itu. Nah, itu namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu juga memiliki tingkat kesulitan sendiri. Makanya ketika nanti kamu menyampaikan sebuah ceramah itu harus berlatih gitu ya. Berbeda kamu berlatih bertanding, menyusun sebuah teks itu dengan baik gitu. Tentunya juga harus dengan sesuai struktur teks dan kebahasaan dari teks ceramah. Nah, sekarang ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama kalian membuat sebuah teks ceramah dengan tema kreativitas kalian, namun harus sesuai dengan tips ketika berceramah yang sudah Ibu Rusa tadi sampaikan, dan harus mengandung struktur dan kebahasaan teks ceramah. Yang kedua, kalian membuat video praktik berceramah sesuai dengan teks ceramah yang sudah kalian buat, itu minimal 2 menit dan dikirim melalui WhatsApp group dengan menyertakan nama dan nomor presensi. Jadi apa tadi tugasnya? Ada 2, yaitu kalian membuat teks ceramah dengan tema sekreativitas kalian, kemudian teks ceramahnya ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Tapi teks ceramahnya harus sesuai dengan tips ketika berceramah tadi yang sudah Ibu sampaikan, dan harus mengandung struktur dan kebahasaan teks ceramah. Nah, yang kedua, kalian membuat video teks berceramah sesuai dengan teks ceramah yang sudah kalian buat. Videonya minimal 2 menit dan dikirimkan melalui WhatsApp group dengan menyertakan nama dan nomor presensi. Sudah paham ya tugasnya? Kalau semisal nanti ada yang belum paham, bisa langsung
menanyakan di WA group. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah.